Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah bahwa setiap manusia pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk ujian itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Entah dengan kelaparan, entah dengan penyakit, atau bahkan kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menceritakan tentang seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkisah, dahulu kala ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia berniat untuk bertaubat. Akhirnya dia pun mencari seseorang yang paling alim di muka bumi ini. Lantas ditunjukkanlah ia kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Orang yang pernah membunuh 99 jiwa ini pun menceritakan keadaannya, bahwa dia adalah seorang pembunuh dan dia ingin bertaubat. Akhirnya dia bertanya kepada rahib tersebut, apakah masih terbuka pintu taubat untuk aku? Rahib menjawab, tidak ada pintu taubat untukmu. Akhirnya sang pembunuh ini pun membunuh rahib tersebut sehingga genaplah yang telah ia bunuh menjadi 100 orang. Kemudian ia pun mencari orang yang lain untuk dia tanya. Akhirnya dia pun ditunjukkan kepada seseorang yang sangat alim, yang banyak ilmunya. Dia pun menceritakan keadaannya, kemudian dia bertanya, apakah masih terbuka pintu taubat untuk aku? Lantas seorang alim ini pun menjawab, tentu saja. Tidak ada apapun yang menghalangi antara engkau dengan bertaubat. Allah masih akan memberikan ampunan kepada engkau. Akhirnya orang alim ini pun memberikan nasihat, hendaklah engkau pergi ke tempat ini dan tinggalkan daerah asalmu, kemudian beribadahlah di tempat baru itu. Karena di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mendengar nasihat dari orang alim ini, akhirnya sang pembunuh itu pun dia pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Namun ternyata di perjalanan sebelum dia sampai ke tempat yang ditujunya untuk bertaubat itu, dia pun dicabut, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya datanglah malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Malaikat rahmat dia berkata, orang ini sedang berada di perjalanan di mana dia berniat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian dibantah oleh malaikat azab. Tapi orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Mereka terus berdebat seperti itu. Akhirnya datanglah malaikat yang lain yang berwujud manusia. Kemudian kedua malaikat itu, malaikat rahmat dan juga malaikat azab, mereka meminta pertimbangan, meminta solusi dari malaikat yang baru datang itu. Kemudian malaikat yang berwujud manusia itu pun memberikan solusi. Ukurlah jarak antara tempat yang ditujunya dengan daerah asalnya. Kemudian bandingkan. Ternyata setelah diukur oleh mereka, jarak yang ditujunya itu jauh lebih dekat. Artinya dia sudah hampir sampai kepada jarak yang ditujunya, di mana dia ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang yang mati tersebut, yang belum pernah melakukan ibadah, yang mana dia pernah membunuh 100 orang pun, dia diambil oleh malaikat rahmat. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran besar dari kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW adalah
bahwa kita manusia pasti melakukan dosa dan pasti melakukan kesalahan. Tak ada satupun manusia yang suci dari kesalahan. Hanya saja kita juga tahu bahwa Allah sangat luas ampunannya. Allah itu pengasih dan Allah itu penyayang. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan jika seandainya pun dosa kita ini sebesar bumi, bahkan membumbung tinggi sampai ke langit, kalau kita datang kepada Allah, memohon rahmatnya, memohon ampunannya, maka pasti dijamin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap jiwanya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengampuni seluruh dosa. Sahabat BIS TV yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, demikian kisah kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.